warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita berbahagia. Pada kesempatan ini, terima kasih yang cukup luar biasa kami ucapkan karena telah hadir di tengah kita semua. Penulis dari buku Berjuang untuk Seimbang. Buku ini ditulis oleh Prof. Eka Sri Mulyani, yang dimana buku ini merupakan sebuah catatan sederhana dari beliau. Di dalamnya berisikan tentang kisah keluarga dan bagaimana cara beliau menempatkan diri pada posisi beliau sebagai seorang perempuan yang juga bekerja. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana isi buku ini, kami persilahkan kepada Prof. Eka Sri Mulyani untuk menceritakan sedikit bagaimana proses penulisan dari pertama hingga selesainya buku ini. Kepada Prof. kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kesempatan kita bersama hari ini bisa memberikan informasi, bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga motivasi. Jadi buku ini, buku Berjuang untuk Seimbang itu bukan buku biografi, bukan autobiografi, tapi genrenya itu motivasi. Artinya apa? Bahwa buku itu tidak menceritakan sejarah hidup dari awal sampai akhir. Buku itu tidak menceritakan pengalaman-pengalaman pekerjaan secara kronologis waktu. Jadi buku itu juga tidak berbicara sesuatu yang memang berdasarkan tahapan masa ke masa dalam kehidupan seseorang dengan segala konsep-konsep dan pemikirannya. Tidak ada. Buku itu hanya cerita-cerita biasa dari seorang perempuan bekerja dan seorang ibu rumah tangga. Jadi ketika kita katakan perempuan bekerja, kan pasti ada kolega, pasti ada dalam konteks ini juga mahasiswa. Kalau kita katakan ibu rumah tangga, pasti di sana ada seorang suami dan juga anak-anak yang tercinta. Jadi itu saja, ya, buku yang sangat sederhana. Tapi kenapa buku itu ada? Di inspirasi dari sebuah keinginan untuk berbagi. Karena situasi yang seperti tarik menarik kepentingan ya dalam menyeimbangkan sesuatu itu dihadapi oleh banyak orang, oleh banyak perempuan dalam masyarakat kita, gitu ya. Tapi buku itu tidak akan menggurui karena situasi orang per orang itu berbeda-beda. Satu yang sama lain itu pasti tidak akan sama, sehingga cara dan strategi itu juga mestinya berbeda. Jadi semua kita bisa punya cerita kita sendiri. Semua kita bisa berbagi, siapapun kita. Begitu dah. Cukup menarik ya isinya tentang, jadi sepenuhnya ini tentang perjuangan, Prof. Ya, jadi kalau kita katakan apa itu berjuang gitu ya, kenapa harus ada kata-kata berjuang di sana? Berjuang itu kan sebuah proses yang dinamis ya. Artinya sesuatu itu, katakanlah kesuksesan, keberhasilan, kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, itu nggak akan datang tiba-tiba sebagai sebuah hadiah. Dia harus diikuti oleh peluh, bahkan keluh kesah, dan juga kadang-kadang air mata ya dalam kehidupan seseorang. Jadi pastinya dinamika itu menunjukkan sebuah proses berjuang, bukan hanya diam dan statis gitu. Jadi mungkin pada orang per orang itu konteks berjuangnya itu juga berbeda-beda, tidak akan sama ya. Dan dalam buku itu barangkali konteksnya akan sangat spesifik ke kampus, dunia universitas, perguruan tinggi, tetapi intinya itu bisa juga berlaku kepada semua orang yang melakukan sebuah upaya dan usaha yang tidak selalu seindah yang diimpikan. Jadi disitulah makna berjuang itu. Artinya sebuah dinamika, sebuah gerak, sebuah pergerakan, sebuah upaya dan usaha sadar dari keputusan-keputusan yang kita ambil ya, karena hidup itu kan adalah pilihan-pilihan. Apapun yang kita pilih ya, tidak kemudian kita duduk statis merasa bahwa inilah pilihan, ya wes sudah, tidak demikian. Tapi ini pilihannya, ini konsekuensinya, dan ini yang harus dilakukan. Nah itulah dinamika itu saya mencoba memaknai sebagai sebuah
perjuangan, dan perjuangan itu ada dalam kehidupan siapapun, ya, seperti yang saya jelaskan. Jadi menulis itu cukup penting ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung, disilakan begitu. Mungkin saya Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Arif di sini ingin sedikit bertanya Anda. Jadi kenapa sih kita ini penting untuk menulis, dan menulis itu kan merupakan suatu hal yang butuh ketelitian dan ketekunan, sehingga ada dinamika perasaan jenuh ataupun apa dalam tahapan menulis. Jadi bagaimana kita untuk menjaga konsistensi dalam menulis sebuah buku ataupun hal-hal lainnya. Ya, jadi pekerjaan menulis itu kalau diucapkan mudah sih, menulis gitu ya. Hanya berapa ini apa namanya itu? Suku kata. Suku kata. Ya, sangat singkat, tapi prosesnya itu sangat panjang. Proses dari kita awal punya ide sampai akhirnya dicetak menjadi buku seperti itu panjang sekali prosesnya. Belum lagi seperti yang dikatakan oleh Arif tadi itu ya, jenuh, bosan gitu ya. Membaca kata-kata yang sama setiap harinya, mengedit kata-kata yang sama setiap harinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi mari kita mulai seperti ini. Kalau berdasarkan pengalaman, ketika saya menulis buku itu, saya harus mengumpulkan keberanian untuk pada akhirnya rela buku itu diterbitkan dan dibaca orang. Ya. Pertama adalah karena menulis cerita sendiri, kemungkinan jampuk kalau dalam bahasa Aceh itu jadi narsis, ya kan, lebay mungkin juga, berlebihan atau baper, bawa perasaan dan sebagainya, itu sangat mungkin terjadi. Jadi harus ada sebuah keyakinan pada diri sendiri, it is okay, ini tidak apa-apa, bahwa ini hanya sebuah kesempatan, sebuah upaya untuk berbagi, dan anasir-anasir narsis, lebay, baper itu memang harus disaring. Makanya ada sebuah proses di mana orang membaca, memberikan masukan ya. Tapi sekali lagi harus mengumpulkan keberanian untuk kemudian merasa rela cerita ini diterbitkan dan dibaca oleh orang lain. Tidak mudah ya, bagi saya pribadi itu tidak mudah. Tapi kenapa kemudian pada akhirnya keberanian itu ada? Hanya dari keinginan untuk berbagi. Berbagi bukan dari sebuah cerita yang sempurna, ya kan? Karena kita memotivasi atau memberikan inspirasi tidak harus menjadi sempurna. Bagaimana proses menangani ketidaksempurnaan itu juga sesuatu yang bisa dibagi. Bahwa orang tidak mengambil sepenuhnya dari apa yang kita sampaikan, itu juga hal yang lainnya, seperti itu. Jadi sekali lagi berangkat dari sebuah keinginan untuk berbagi dan harus mengumpulkan keberanian yang berserakan sampai akhirnya buku ini diterbitkan. Apalagi ini adalah pengalaman pertama menulis buku non-akademik dan buku pertama dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasanya barangkali itu secara struktur ya, karena kan harus beradaptasi dari proses menulis akademik ilmiah menjadi proses menulis populer ya, dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh semua kalangan. Itu juga perjuangan. Jadi ada banyak tahapan dari perjuangan yang sedang kita bicarakan di sini. Nah, ketika kemudian kebosanan, kejenuhan melanda, maka siapapun yang menulis itu ada istilahnya kayak writer's block ya. Writer's block itu memang udah nggak tahu lagi mau nulis apa, atau sudah tidak tahu lagi mau ngerjain apa karena itu deraan kebosanan dan kejenuhan tadi. Maka harus ada selingan-selingan, mungkin ke Hana, mungkin ngopi, mungkin browsing, mungkin bertemu dengan kawan dan sebagainya, silaturahmi. Jadi sebuah situasi yang kemudian membuat kita segar kembali secara ide dan pikiran. Nah, itu salah satu untuk mengobati ya kejenuhan dan kebosanan itu tadi. Dan kemudian juga harus disiplin dengan diri sendiri, punya target. Jadi misalnya sehari itu minimal menulis berapa halaman atau berapa ratus ribu kata. Nah, itu yang harus dijaga konsistensinya. Karena tulisan dan buku yang paling baik itu adalah buku yang berhasil ditulis sampai akhir. Bukan ide yang sangat hebat tapi berakhir kepada
file-file dalam komputer saja, begitu Dana ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya punya ide sebagus apapun tapi hanya berakhir dengan file yang diberi judul keren dalam komputer, itu tidak baik gitu ya. Tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai, dan untuk sampai kepada finish emang harus berjuang. Sekali lagi kata berjuang itu menjadi keyword ya, kata kunci dalam hal ini. Begitu Arif? Kalau nggak salah tadi di awal pembukaan yang Bunda sampaikan, ini kan buku ini menggambarkan tentang sosok Bunda yang selain memang seorang pendidik juga merupakan ibu rumah tangga gitu Bunda. Jadi saya menangkapnya sebagai sesuatu yang berorientasi dalam berkeluarga Bunda. Tapi di lain sisi saya melihat bahwa di buku ini ada juga menceritakan tentang mahasiswa. Jadi yang menjadi kebingungan saya saat ini, sebenarnya buku ini itu ditujukan untuk siapa gitu Bunda? Mungkin kira-kira begitu tanya saya Bunda. Ya. Terima kasih Ikhwan. Jadi mungkin ini juga pertanyaan banyak orang ya. Ini buku apa sih? Apa untuk orang-orang yang sudah berkeluarga atau buku yang bisa dibaca oleh siapa saja termasuk mahasiswa? Jadi memang kalau ditanya jelasnya untuk siapa, ya minimal untuk diri sendiri, karena dalam proses menulis buku ini banyak hal yang kemudian saya belajar, banyak hal yang kemudian saya kontemplasi, banyak hal yang kemudian saya refleksi ya tentang kehidupan dan perjalanan kehidupan itu sendiri. Jadi ya pertama sekali ditujukan untuk diri sendiri. Nah kemudian kalau misalnya juga dalam buku ini ada cerita-cerita tentang keluarga, itu adalah sebuah momen-momen yang ingin direkam ya, terutama nanti ketika anak-anak sudah besar ya. Makanya peruntukannya, teruntuknya itu kan mungkin kalau misalnya nanti dilihat ada Intan Payung dan Ayu Mata ya, setidaknya menjadi kenangan bagi mereka. Tapi pada saat yang sama, karena ketika sebuah buku sudah diterbitkan dan itu milik publik, tidak mungkin kan publik juga tidak mendapatkan sesuatu ya berupa informasi, pengetahuan atau jawaban dari keingintahuan mereka, pasti ada di sana. Jadi buku ini ditujukan kepada siapa saja yang memang kondisinya kurang lebih serupa dan bisa menangkap makna dari perjuangan yang ada. Jadi barangkali kalau dilihat di awal tuh ceritanya tentang keluarga, tapi kemudian ada dinamika bekerja dan termasuk relasi yang terbangun dengan mahasiswa, karena konteksnya kampus ya, karena konteksnya kebetulan saya bekerja di perguruan tinggi. Jadi selain kolega, selain para dosen itu ada mahasiswa. Nah disitulah kemudian hadir cerita tentang mahasiswa. Nah mahasiswa dengan dosen, guru dengan murid, dan itu bisa dalam konteks apa saja. Bahwa pendidikan itu adalah settingannya, ada pemiliknya di sini, stakeholdersnya ya, salah satunya mahasiswa, salah satunya murid, dan itu kita bangun dalam sebuah relasi yang berkesan ya. Artinya bukan hanya belajar itu di dalam konteks tempat segi ruangan dengan bangku-bangku dan kursi, mahasiswa datang, hadir dan pergi dan selesai gitu, tapi tidak demikian. Sebuah relasi hati ya, yang kemudian belajar itu tidak hanya sesuatu yang didapatkan lewat silabus-silabus saja ya. Nah itu esensi dari pendidikan Islam sebenarnya, sebuah pendidikan yang komprehensif ya, yang hanya tidak pada level pengetahuan tapi juga rasa, afeksi, dan juga pada aksi atau psikomotor. Nah itu jadi tawaran-tawaran pengalaman yang mungkin bisa menjadi bacaan, sekaligus juga bisa memberikan ya apa namanya itu, susah untuk mengatakan, butir-butir debu yang barangkali akan memberikan inspirasi tersendiri bagi orang yang masuk situasinya kurang lebih sama. Jadi buku ini bukan buku berat ya, buku yang dibacanya itu sambil minum teh sore mungkin, sambil minum teh sore, sambil santai, tidak ada pemikiran dan filosofi di dalamnya, yang ada cerita interaksi. Jadi sekali lagi tidak ada cerita filosofi yang berat untuk dicerna, tetapi interaksi yang terbangun dari relasi kehidupan sehari-hari ya. Baik itu ketika dalam konteks rumah tangga dengan keluarga maupun di dalam dunia pekerjaan ya. Dan kadang-kadang juga di bagian tertentu itu interaksi dengan luar kampus ya, karena kita semua tahu Tridharma perguruan tinggi itu kan yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat ya.
Kira-kira begitu ya. Hmm, Gimana, Dana? Gimana? Cukup menarik ya. Dana mau nanya sedikit, Prof. Seperti yang Prof sebutkan di awal bahwa buku ini butuh keberanian besar Ya. untuk menulis, karena mengingat yang ditulis adalah kisah pribadi. Ya. Takut jatuhnya nanti jampuk gitu ya. Tentu dalam penulisan saya rasa penuh dengan emosi ya, Ya. baik senang, sedih, bahagia dan lain-lain sebagainya. Bagaimana, Dana ingin bertanya, bagaimana seandainya seorang penulis ingin menulis, mereka ini memastikan bahwa tulisannya ini, emosi yang disampaikan di dalam tulisan ini sampai kepada para pembaca. Jadi seakan-akan ketika pembaca membaca buku ini, mereka ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Ya. Tapi mungkin saya tanya dulu, ketika Dana membacanya sampai nggak seperti seolah-olah saya sedang berbicara? Cukup sampai, terutama yang karena Dana posisinya murid langsung dari Prof, jadi ada insight ke dalam buku ini, jadi seakan-akan seperti recall kembali gitu ya, melihat kembali sisi-sisi yang sudah dijalani beberapa waktu yang lalu. Ketika membaca ini, wah ini cukup menggugah hati gitu ya. Jadi rahasia menulis supaya emosi itu sampai bagaimana? Oke. Ya, jadi pertama kalau misalnya untuk memastikan apakah emosi itu sampai kepada pembaca, yang memang harus seperti tadi ya kita tanyakan, dan setelah buku ini rilis tanggal 27 nanti baru secara pribadi saya akan tahu ya apakah emosi yang sama bisa tertangkap, rasa dan perasaan yang sama itu terasa ya ketika seseorang membaca. Tapi ketika menulis ini seperti yang saya sampaikan kepada Iwan tadi, itu seperti sebuah proses kontemplasi, sebuah proses refleksi ya, bahkan kadang senyum-senyum sendiri, kadang-kadang keluar air mata juga gitu ya, karena masuk semua itu tadi perasaan, emosi gitu ya. Jadi sedih dan dukanya walaupun sudah puluhan tahun ya, itu seperti diingatkan kembali, panggilan memori ya, yang harus didatangkan kembali sehingga seolah-olah hadir pada situasi saat itu. Tapi memang kendalanya pada pemilihan kata ya, pada pemilihan kata, bagaimana kemudian rasa itu bisa diwakili oleh kata yang tepat. Nah, sebagai pemula dalam hal buku non akademik populer seperti ini, itu challenge-nya. Makanya tadi saya mencoba untuk tes case sebagai orang yang sudah pernah baca, itu rasanya di Dana seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian itu terselesaikan, bahwa rasa itu hadir dan terwakili oleh pilihan kata, maka idealnya rasa itu dengan pilihan medium perantara kata yang tepat, pilihan diksi yang sesuai sampai kepada pembaca. Tapi kalau di sini di pilihan kata diksinya itu tidak sesuai, berlebihan dan sebagainya, mungkin juga tidak akan tertangkap seperti rasa, tidak terwakili oleh kata. Jadi kata itu yang mengantarkan itu, karena yang kata itu yang akan dibaca, bukan rasa yang ada di dalam diri si penulis itu. Begitu ya, jadi itu harus dijaga. Tapi kalau ditanya bagaimana cara belajar menulis yang baik, teknik menulis, ya menulis itu sendiri. Karena sesuatu yang sudah diulang-ulang berkali-kali itu akan menjadi sebuah keahlian. Nah, kalau misalnya itu sudah menjadi sebuah keahlian, maka secara otomatis pilihan-pilihan kata, kalimat dan sebagainya itu akan lebih tersusun, indah dan mudah untuk kita sendiri membaca maupun orang lain yang membacanya. Jadi tadi kan dari yang udah Bunda jelaskan itu tentang menulis dan hal sebagainya, terlebih ke interaksi dan bacaan-bacaan ringan. Nah, pertanyaannya di sini untuk kita penulis pemula bahkan yang belum pernah menulis, apakah kami harus memiliki power ataupun menjadi sosok seseorang yang sangat menginspirasi sehingga cerita kami itu dapat dituliskan dalam sebuah buku, atau mahasiswa biasa seperti kami pun bisa menulis tentang riwayat hidup kami? Ya, wah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Siapa yang punya
otoritas gitu ya untuk bisa menulis ceritanya sendiri. Apakah harus sukses dulu, harus tenar, hebat, cetar, membahana gitu kan, baru kemudian kita menulis. Nah sebenarnya kan latihan menulis itu adalah hal-hal yang sederhana dulu kan, termasuk keseharian, termasuk dengan diri kita sendiri, siapapun kita gitu kan. Kita kan sedang tidak menceritakan tentang orang atau tokoh atau sosok, tapi pengalaman yang mungkin juga dialami oleh orang lain, dan dengan pengalaman kita melaluinya itu kita bagikan, walaupun itu adalah mungkin sebuah ketidaksempurnaan, tapi mudah-mudahan itu tidak terulang, ya kan? Nah itu kan bisa siapapun, kesalahan itu sebagai manusia dan milik semua orang dan terjadi pada semua orang secara lumrah, lazim ya. Nah bagaimana caranya kemudian ini tidak berserakan menjadi hanya milik kita? Kalau misalnya itu bisa diformat dalam sebuah narasi, cerita, deskripsi yang bagus, maka ketika dibaca oleh orang pun, siapapun kita, itu juga akan bisa mendapatkan makna-makna pembelajaran yang berharga. Nah dalam buku ini kalau dilihat itu tidak ada foto asli, jadi tidak akan teridentifikasi. Kalau dari sini itu misalnya putri-putrinya itu, suaminya itu tidak teridentifikasi, karena memang bukan pada tokoh yang difokuskan, tetapi kepada cerita, dan cerita itu milik siapa saja ya. Jadi di buku ini juga ada behind the scene, bagaimana proses cerita ini ditulis, dan di situ saya sebutkan bahwa kalau tidak hati-hati menulis cerita sendiri itu menjadi curahan hati, curhat jadinya, dan bahkan terkadang tidak menawarkan solusi walaupun ke diri kita sendiri. Jadi memang harus dipilih sisi apa, dan itu tantangannya. Saya juga sulit mengatakan bahwa saya sudah berhasil melalui dan melampaui itu, karena ini adalah pengalaman pertama. Tentunya akan ada banyak masukan-masukan nantinya dari para pembaca seperti itu. Tapi intinya ya seperti kata Imam Al-Ghazali ya, kalau engkau bukan anak raja, menulislah gitu ya. Ya, karena rekaman cerita, sejarah dan pengalaman itu hanya akan abadi, menjadi legacy, menjadi inspirasi, menjadi motivasi dan pembelajaran kalau itu terdokumentasikan. Dan dia akan hilang, memori kita, direktori yang ada di kepala juga berbatas, dia bisa hilang, ditimbun-timbun oleh memori-memori yang lainnya yang kita sendiri mungkin tidak ingat lagi. Nah, apalagi mengambil pembelajaran ya untuk diri sendiri aja kita sudah tidak ingat. Jadi ya tidak ada salahnya siapapun kita, menurut saya ya, mulailah untuk mendokumentasikan. Ya medsos dan sebagainya kan bisa jadi tempat narsis, bisa jadi juga untuk berbagi pembelajaran-pembelajaran, pengalaman-pengalaman gitu kan. Karena dari situ kemudian ketika orang membaca kan juga ada masukan-masukan yang berharga. Nda, Intan mau bertanya, jadi kesimpulan dari buku Berjuang untuk Seimbang ini apa gitu? Iya, kalau lihat judulnya kan orang langsung berpikir ini kayaknya kesimpulannya untuk sukses tuh harus sukses dua-duanya, bukan? Bukan kesimpulan buku ini. Ya, buku ini sebenarnya ingin mengatakan hidup itu adalah pilihan-pilihan. Ya, ketika seseorang memilih sebuah situasi, apapun konsekuensi dari pilihan itu, maka dia siap melanjutkan perjuangan itu sampai akhir, kira-kira begitu kan. Apapun hasilnya, setidaknya kita sudah menang melawan ketidakyakinan diri sendiri. Itu satu hal. Nah kemudian yang juga penting, hal yang lain adalah bahwa apapun yang kita lakukan dengan passion, dengan hati, sesulit apapun itu, pastinya akan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang berharga. Pastinya ada banyak hal-hal yang menyenangkan juga di sana. Memang kadang tidak mudah gitu ya, tetapi juga bukan tidak mustahil ya. Jadi itu kesimpulan buku ini, bukan kita harus menjadi Superman atau Superwoman dulu, bukan itu, sama sekali bukan. Tapi buku ini sebenarnya secara tidak langsung mengatakan bahwa hidup itu adalah pilihan-pilihan, dan ketika dijalani dengan hati, passion dari pilihan-pilihan tersebut, toh pada akhirnya walaupun berat, walaupun tidak mudah, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Begitu ini. Teman-teman semua, ini buku cukup keren banget sih, luar biasa.
Tadi baru diskusi beberapa menit saja, cukup menarik ya. Semoga dari diskusi tadi banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari buku Berjuang untuk Seimbang ini. Tentunya tidak hanya sampai di diskusi ini saja, akan banyak sekali inspirasi, pesan, dan lain-lain sebagainya yang bermanfaat untuk kita sebagai pembaca. Oleh sebab itu, tunggu buku ini akan segera rilis. Setelah itu jangan lupa pada baca, pasti luar biasa. Oke, mantap, wah keren banget. Saya terima kasih, mohon maaf dulu, kemudian terima kasih atas segala kesempatan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.